Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Wut Pamulasi dan teman saya Rizky Setiadi dan Iis Marfuah. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul fusi sel atau hibridoma. Dalam materi ini kami akan menyampaikan tentang pengertian fusi sel dan contoh fusi sel. Yang kedua, manfaat fusi sel, proses fusi sel, contoh penggunaan teknologi hibridoma, manfaat teknologi hibridoma, fusi sel antibodi monoklonal, teknik hibridoma, dan yang terakhir proses pembuatan sel hibridoma. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian fusi sel atau hibridoma dan contoh dari fusi sel. Fusi sel atau teknologi hibridoma merupakan proses peleburan atau penyatuan dua sel dari jaringan atau spesies yang sama atau berbeda sehingga dihasilkan sel tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel yang berbeda tersebut. Sel tunggal ini dinamakan dengan hibridoma yang memiliki sifat-sifat kedua sel. Yang selanjutnya contoh fusi sel. Yang pertama yaitu fusi sel manusia dengan tikus. Di sini akan mengambil sampel tikus dengan imunisasi dengan antigen. Kemudian akan diisolasi dan menghasilkan limfosit. Kemudian akan digabungkan dengan kultur sel myeloma yang akan menghasilkan sel myeloma. Dan di sini digabungkan yang akan menghasilkan sel fusi sel. Kemudian akan menghasilkan hibridoma yang menghasilkan antibodi. Selanjutnya, hibridoma yang menghasilkan antibodi tersebut akan menghasilkan hibridoma diklonakan. Hibridoma diklonakan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu hibridoma yang dibekukan untuk penggunaan untuk yang akan datang. Hibridoma diklonakan di sini yang kedua yaitu akan dikulturkan, yaitu antibodi monoklonal yang digunakan untuk manusia. Selanjutnya, manfaat dari fusi sel yaitu seperti untuk pemetaan kromosom. Yang kedua yaitu untuk membuat antibodi monoklonal yang bisa digunakan untuk mendeteksi sebuah penyakit atau mendiagnosis sebuah penyakit. Atau dapat digunakan juga untuk tes kehamilan dan mengobati kanker. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk membentuk spesies baru. Kemudian, contoh penggunaan teknologi hibridoma. Contoh penggunaan teknologi hibridoma ialah produksi antibodi dalam skala besar. Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B atau sel yang bertugas melawan setiap benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Terus manfaat teknologi hibridoma. Yang pertama menghasilkan antibodi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, menghasilkan sel yang fungsinya sama dengan hormon dan antibodi. Dan yang ketiga, digunakan untuk pemetaan genom manusia dan menghilangkan spesial secara genetik dalam sel eukariotik. Terus antibodi monoklonal adalah antibodi yang diproduksi oleh keturunan sel B tunggal dan dengan demikian protein homogen menunjukkan spesifitas antigen tunggal. Secara eksperimental ini diproduksi dengan menggunakan hibridoma. Terus antibodi monoklonal merupakan antibodi khusus yang sama karena ia dihasilkan oleh sel-sel imun yang serupa. Terus fusi sel antibodi monoklonal. Antigen disuntikan kepada tikus akan menjadi plasma sel. Kemudian plasma sel digabungkan dengan tumor sel yang akan menghasilkan hibridoma dan hibridoma akan menghasilkan monoklonal antibodi. Teknik hibridoma adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fungsi atau penggabungan antara sel B limfosit dengan sel kanker jenis myeloma MS1. Sifat dari sel adalah immortal cell
sel abadi karena mampu bertahan hidup, membelah, dan memperbanyak diri dalam jumlah yang tak terbatas dalam media kultur. Proses pembuatan sel Libidorma. 1. Proses imunisasi dengan menggunakan antigen tertentu yang disuntikkan ke dalam tubuh mencit atau musculus. Sel B infosit mencit akan merespon antigen sehingga terbentuk antibodi. 3. Pemisahan sel B infosit yang sudah mengandung antibodi dari organ limfa mencit. Yang keempat, sel B infosit kemudian difusikan dengan sel kanker immortal menghasilkan sel Libidorma. Yang kelima, fusi sel Libidorma ini dilakukan dengan membuat sel menjadi lebih permeabel sehingga kedua sel bisa menyatu. Yang keenam, sel Libidorma kemudian diklen pada kultur sel sehingga dihasilkan banyak sel yang memiliki antibodi tertentu sehingga dikenal dengan keadaan dibentuk. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.